Ya, teman-teman, hari ini tanggal 28 bulan 11 ya, di jam istirahat perdagangan. Baik, teman-teman, sekian lama tidak membahas untuk harga wajar ya. Ada beberapa emiten yang akan kita hitung harga wajarnya, dan metode yang saya gunakan adalah metode 2 ya, PR ratio sama PBP untuk rata-rata selama 3 tahunan ke belakang. Baik, teman-teman, inilah rumusnya. PR ratio yang baru gabung ya, EPS TTM dikali dengan PR ratio rata-rata selama 3 tahun. Terus untuk rumus PBP, harga buku dikali dengan PBP rata-rata selama 3 tahun. Nah, teman-teman, ini adalah acuannya, sangat singkat ya, padat. Teman-teman, saya tidak menghitung kemana-mana, hanya menghitung di statistik aja. Adapun ada perbedaan metode ya, silahkan teman-teman menggunakan metode yang teman-teman yang dapat dipercaya ya. Kalau saya hanya menggunakan metode yang paling simpel dan yang paling dekat gitu teman-teman, jadi mudah untuk diterapkan. Oke teman-teman, langsung aja ya, kita akan bahas emiten Elsa ya. Kita lihat dulu untuk net income-nya kuartal 3 dari 157 ke 108, artinya ada penurunan ya. Kuartal 2 dari 135 ke 260 ada peningkatan. Kuartal 1 ke kuartal 1-nya 115 ke 183, artinya ada peningkatan. Hanya kuartal 3 aja yang ada penurunan ya. Perhatikan untuk revenue-nya dari 3,1 ke 3,3 artinya peningkatan. Jadi secara net income memang berkurang, tapi secara revenue dia meningkat. Terus kuartal 2-nya 2,7 ke 3,2 meningkat juga sama. Kuartal 1 dari 3,143 ke 3,108 artinya menurun. Tapi di net income-nya ada peningkatan ya. Nah, jadi teman-teman silahkan teman-teman artikan bagaimana seperti ini. Jadi sebenarnya ini secara revenue bagus teman-teman ya. Secara penjualannya bagus, marketingnya berjalan dengan baik, perusahaan berjalan dengan baik. Mungkin kalau net income ya mungkin banyak keperluan-keperluan yang harus diselesaikan segera, mungkin bisa terjadi ya. Untuk PR ratio-nya 5 kali ya, artinya murah, teman, sekarang lagi murah. Tapi kita akan hitung rata-rata ini murah enggak gitu ya, kita nanti hitung. Terus untuk harga bukunya 0,68, artinya harga murah juga. Terus untuk harga bukunya berapa sekarang? 652 ya, 652 sekarang, triple 4 ya harganya. Untuk DR-nya 0,04, kecil teman-teman ya. Cuman untuk totalnya agak lumayan gede ya totalnya ya. Saya ngitung di sini aja nih, 0,028 ya. Ini adalah untuk kuarternya aja, saya ngitung untuk kuarternya aja. Tapi untuk total keseluruhan, total DEB nih 0,13 ya. Artinya menurun sebenarnya teman-teman ya. Untuk ROI-nya, coba lihat ROI-nya 13,6, artinya bagus. Dia bagian dividen ya. Bagian dividen 6% ya untuk tahun sekarang ya, 28 Mei tahun 2024. Kita lihat untuk cash-nya ada 2,6 triliun. Terus untuk ekuitasnya ada 4,7 triliun dan hutangnya 1,3 triliun. Betul. Hutangnya di bawah ekuitas. Oke, langsung aja ya. Kita lihat untuk EPS TTM-nya bagaimana. TTM-nya itu 8875 ya. Di 88.75 dikali, nah, dikali ke situ. Dikali kita butuh yang namanya PR ratio selama tengah-tengah nih, 9.38 ya. 9.38 ya. Nah, tadi kan 5 ya, berarti sekarang betul lagi murah teman-teman ya. Jadi untuk sekarang itu harganya lagi murah. Jadi kalau harga wajarnya itu berdasarkan rumus PR ratio adalah 832 ya. Nah, kita akan hitung lagi berdasarkan rumus PBP ya. Yang ini kita hapus dulu. Kita aktifkan yang PBP-nya. Berapa harga bukunya? Harga bukunya yang ini 65280. 652.80 dikali dengan PBP rata-ratanya selama 3 tahun 0.63. Oh, dia biasa dijual selama 3 tahun ini di bawah angka 1 teman-teman. Kita kasih sama dengan, kita enter harganya. Harga wajarnya adalah 411. Kita akan tulis di sini teman-teman, perhatikan di sini, nanti kita jelaskan ya. Oke, kita akan tulis dulu sebentar ya. Nah teman-teman, sekarang dilihat ya, kuartal 2 972, kuartal 3 itu PR ratio 832, artinya lagi ada penurunan teman. Jadi secara kinerja sekarang lagi menurun ya. Untuk PBP-nya dari 395 ke 411, artinya lagi meningkat untuk PBP. Tapi secara PR ratio ini lagi menurun teman-teman ya, kinerja dari saham Elsa ini. Cuman saya kasih catatan di sini lagi bandar lokal ternyata lagi ngambil terus ya, ngambil terus. Bandar foreign cenderung dia habis turunin, dia ngambil dikit-dikit ya.
tapi kecenderungan sama bandar lokal ya, terus ngambil. Jadi harga sideway-nya ini bagi diambil sama Poren dan lokal. Cuman hari terakhirnya, 1 hari terakhir tanggal kemarin ya, masih ada pembuangan teman-teman. Tanda-tanda kenaikan sudah ada, betul. Hari ini ada tanda-tanda kenaikannya, dan kemarin juga ada di gap ya di 455-nya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekarang laginya masih murah teman-teman, cuman untuk kinerja sekarang lagi menurun aja. Baik, kita lanjutkan untuk emiten berikutnya. Ada BFIN ya, BFI Finance Indonesia. Kuartal 3 dari 328 ke 429 meningkat, dari 340 ke 324 menurun untuk kuartal 2-nya. Kuartal 1-nya dari 509 ke 361 miliar, artinya menurun. Kita lihat revenue dari 1,274 ke 1268 menurun, dari 1,556 ke 1557 meningkat ya 1 miliar. Kuartal 1 1644 ke 1,551, artinya menurun ya. Jadi yang meningkat hanya kuartal 2 aja ya. Kuartal 2 aja meningkatnya. Kita lihat untuk PE rasionya 9.18, sedikit agak murah ya. Terus untuk standar lah gitu ya. Terus untuk PBP-nya 1,42. Terus untuk harga bukunya 641, sekarang 910, lagi mahal lumayan ya secara PBP. DER-nya 0. Nah, DER-nya itu teman-teman biasanya kalau berhubungan dengan finance ya, harusnya di total teman. Sini totalnya berapa nih? Saya suka ada totalnya di sini nih. Cuma sini kagak ada ya. Total debt nih negatif teman-teman ya. Jadi sini negatif, bukan negatif, kosong ya. Jadi tidak ada datanya. Silakan teman-teman cari sendiri datanya. Harusnya inilah kalau yang berhubungan dengan keuangan harusnya besar teman-teman, melebihi ekuitasnya, itu kan lebih baik ya. Untuk ROA-nya 15,44, artinya bagus teman-teman ya. Dividennya 55 baru dibagiin 27. Kita cek untuk masih ada enggak pembagian dividen, masih ada enggak, coba lihat nanti ya. Terus apalagi? Udah cukup segitu ya. Kita lihat untuk di pembagiannya. Pembagian dividen 2024 baru 27, berarti 55 kurangin 27 tinggal berapa lagi tuh? 23 lagi ya, lumayan teman-teman, ada 23 rupiah lagi yang belum dibagiin. Oke, kita lanjut. Untuk EPS-nya. EPS-nya berapa ini? 9912. Kita tulis 99.12 dikali belum diganti ini. BFIN. Kita lihat dulu BFIN. Kita aktifkan PE rasio dulu ya. PE-nya itu 1249, artinya kalau sekarang 9 lagi murah teman-teman, 12.49. Nah, berarti lagi murah teman-teman, karena biasa selama 3 tahun itu dijual di angka 12 ya. 1238, sekarang 91, artinya lagi murah. Kita hitung berdasarkan rumus PBP. Kita aktifkan dulu PBP selama 3 tahunnya. Terus kita lihat PBP-nya berapa ini? 2115. 2.15 ya, 2.15. Mana 2.15, 2.15. Salah sebut saya. Nah, ini untuk harga bukunya berapa? Harga bukunya itu mana harga buku nih? 64185. 641.85 ya. 1379, berarti lagi murah juga sama-sama teman-teman ya. Kita akan pindahkan dulu ke sini ya. Tunggu sebentar ya. Nah, untuk kuartal 3-nya perhatikan teman-teman, harga wajarnya 1238, kuartal 2-nya 1182, artinya lagi meningkat teman-teman ya. Jadi untuk performanya sekarang lagi meningkat. Untuk PBP-nya dari 1300 ke 1375 juga lagi meningkat. Artinya kinerja laporan keuangannya, fundamentalnya lagi meningkat teman-teman ya. Jadi sangat wajar mungkin apabila dia naik ke angka 1000-an lah teman-teman, jangan jauh-jauh ya. Soal target saya ini ke 1000-nya belum tercapai tanggal 19 bulan 10. Dan terakhir itu akumulasi daripada bandar Poren. Bandar lokal kemarin ngejual, cuma bandar Poren yang ambil. Artinya ini lagi diambil sama bandar Poren. Bandar Poren cenderung ngambil ya teman-teman, dari bulan apa nih? Dari bulan Agustus terus ngambil ya. Kemarin ada pembuangan tapi sedikit ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke emiten berikutnya. Ada MLPL ya.
Kita lihat untuk kinerjanya kuartal 3 dari 33 miliar ke 10, artinya menurun sangat drastis, tapi ya masih ada untung teman-teman ya. Kuartal 2 dari 81 ke 116, artinya meningkat. Kuartal 1 dari 29 ke 31 meningkat juga. Kita lihat revenue-nya ya. Dari 2,672 ke 2606, sedikit ada penurunan ya. Kuartal 2 dari 3,0 ke 2,7 juga penurunan. Kuartal 1 dari 2,5 ke 3,0, artinya ada peningkatan ya. Jadi secara keseluruhan sih ini secara revenue-nya ya cuman kuartal 1 doang yang meningkat ya. Yang lainnya cenderung menurun. PR ratio 11,02, artinya 1 kali lebih mahal dari standarnya 10. Terus untuk harga bukunya harga PBP-nya ya 0,42 ya, artinya murah tapi belum tentu. Untuk harga bukunya 271, sekarang 130, artinya lagi murah ya. Terus untuk harga bukunya udah, DER-nya coba lihat DER-nya. DER-nya hati-hati teman-teman, 0,59, artinya sudah setengah daripada equity-nya ya. Terus untuk ROI-nya 4,34, lagi kurang sehat. Kurang sehat. Cash-nya ada 1,1 triliun. Equity-nya ada 4,2 triliun dan hutangnya ada 2,5. Jadi hampir setengahnya ya. Setengah lebih hutangnya daripada equity-nya. Kita langsung saja hitung berapa sih EPS-nya ini. 11,80 dikali, kita butuh harga PBP selama 3 tahun, PR rasio selama 3 tahun 9,60. Oh berarti sekarang di angka 9 teman. Jadi selama 3 tahun emang dijual di angka 9 ya. Ini harga PRS-nya tuh harga wajar berdasarkan PRS itu 113 teman-teman. Kalau sekarang 130, artinya lagi mahal teman-teman. MFL lagi mahal. Terus untuk PBP-nya coba lihat, PBP-nya rata-rata itu 0,46 selama 3 tahun ya, 0,46 dikali harga bukunya berapa? 27191. 271.991. Mana 92 itu mah? 91. Kita kasih enter. 125. Kita pindahkan dulu baru kita bercerita. Jadi saat ini teman-teman perhatikan untuk PR rasionya 126 ke 113 sangat menurun teman-teman. Terus dari 133 untuk PBP-nya, PR rasio 126 ya ke PR rasio 1133 menurun. Terus untuk PBP-nya dari 133 ke PBP-nya 125 menurun juga. Jadi artinya ini lagi diturunkan untuk harga wajarnya teman-teman. Jadi si performanya ini lagi menurun sebenarnya. Cuma kenapa sampai ke 130? Ya artinya sekarang lagi mahal. Terus kenapa bisa ke sini? Ya kalau keinginan Waner seperti itu kita harus bagaimana lagi gitu kan. Makanya sini dia cenderung sideways selama berapa nih dari bulan November ya. Di sini nih lagi sideways dulu, mudah-mudahan sih bisa ke atas ya, karena ini sebenarnya SMA 10-nya masih berada di atas, artinya lagi menuju ke bawah ya. Mudah-mudahan ditahan di angka 120 ya, kalau nggak jeblos ya kemungkinan ke 101 baru situ bilang belah 13 poin ya. Seperti itu teman-teman, kita lanjutkan ke emiten berikutnya. CTRA ya, Ciputra Development. Perhatikan kuartal 3-nya dari 402 miliar ke 248 menurun ya. Terus dari kuartal 2-nya 366 ke 546 meningkat. Kuartal 1 413 ke 483 meningkat. Artinya hanya kuartal 3 aja yang menurun. Perhatikan untuk revenue-nya dari 2,1 ke 2,080 menurun juga. Dari 2,3 ke 2,7 untuk kuartal 2-nya meningkat, 2,1 ke angka 2,3, kuartal 1-nya meningkat juga. Jadi hanya kuartal 3 aja yang menurun. Untuk PR rasio 10,64 ada yang di harga standarnya sekarang. Terus untuk PBP-nya 0,99 sedikit agak murah. Terus untuk harga bukunya berapa? Harga bukunya 1125, sekarang 1115. Cuma beda 10 poin doang ya. Untuk DER-nya kita lihat dari 0,36 cenderung wajar ya. Tidak di atas 0,5. Untuk ROI-nya cuman kurang baik ya, 9,31 kalau standarnya 10. Dia bagian dividen ya 21 perak bulan Juni kemarin tahun 2024. Untuk posisi keuangannya cash ada 10,80 triliun, 10,080 triliun ya. Terus untuk ekuitasnya 20,8 triliun,
hutangnya cuma 7,4, artinya murah, bukan murah. Sedikit dah hutangnya teman-teman. Kita langsung aja hitung berapa sih harga wajarnya. TTM EPS-nya itu 104,77, 104,77 dikali untuk PR rasionya selama 3 tahun itu di 10,50. Oh, emang di sini teman-teman emang dijualnya emang di rata-rata di sini ya. Jadi tidak kemana-mana. Harga wajarnya itu 1.100, sekarang 1.150, hanya sedikit mahal, 15 poin ya. Kita akan hitung berapa sih harga daripada PBB-nya ya, harga wajar berdasarkan PBB. Kita lihat untuk harga bukunya 1125 titik berapa? Titik 00 ya. Dikali, berarti langsung aja dikali PBB rata-rata selama 3 tahun. Coba perhatikan PBB rata-rata selama 3 tahun berapa? Mana PBB-nya? Nah, 1.07 ya, sama dengan 1.200. Kita pindahkan dulu ke sini ya. Tapi kemarin tidak dihitung ya, apa di atas gitu. Tunggu sebentar ya. Nah teman-teman, kalau sudah harga wajarnya enak teman-teman. Jadi teman-teman nanti beli di posisi mana gitu ya, posisi murah atau lagi mahal. Nah, berdasarkan harga wajar berdasarkan rumus PR rasio itu jadi 1.100. Kalau sekarang 1.115-nya lagi mahal teman-teman. Mungkin kalau dikasih ke angka 1.000 mungkin agak murah gitu, 100 poin ya. Untuk PBB mungkin ini sedikit agak murah teman-teman. Targetnya itu 1.200 ya di angka sini ya. 1.200 pas di sini nih, di sini teman-teman. Area sini ya, area si kepala merah. Tapi target saya terlalu tinggi mungkin nggak jadi masalah teman-teman. Juga target saya di si kepala merah di angka 1.300 teman-teman. Perhatikan 1.300-nya ya. Nah teman-teman, kalau ingin lihat itu 1.300 mahal apa tidaknya, kecenderungan banknya kita lihat ya 10 tahun teman-teman. Nah 1.300 dalam posisi, nah target terlalu murah, lagi ke atas. Mudah-mudahan sih bisa ke 1.500-an ya di harga tengahnya, di harga 3/4-nya ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itulah yang bisa saya sampaikan untuk harga wajar. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman bagaimana menurut teman-teman ya. Kalau berdasarkan rumus harga wajar, berarti teman-teman sebenarnya tidak usah menghitung dan memperlihatkan lukisan market maker ya. Ketika teman-teman bilang iya ini mahal, ya udah teman-teman nanti nunggu murahnya ya. Mungkin teman-teman nanti nunggu murahnya CTRA itu mungkin saya akan ngambil 200 poin, berarti tinggal keluarin aja 200 poin dari harga ini nih. 1.100 kurang 200 poin, nanti targetnya di harga wajarnya ya, seperti itu teman-teman ya. Ataupun ini lumayan 15 poin, saya mau ngikutin mungkin agak lebih dikit, 1.050 mau ngambil 50 poin gitu, bisa seperti itu teman-teman ya. Catatan dari saya, CTRA itu lagi dibuang sama bandar asing. Perhatikan bandar asing ngebuang dari tanggal 05 November. Jadi bulan ini lagi dibuang dari bandar asing. Cuman bandar foreign cenderungnya ngambil teman-teman, walaupun sedikit-sedikit ya tapi ngambil. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Jadi harga wajar itu kita bikin simpel, sesimpel-simpelnya. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.